Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat, kesempatan belajar, kemudian nikmat hidayah dan petunjuknya. Ini adalah kenikmatan yang wajib disyukuri, ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, meskipun pandemi sudah agak mereda, tetapi kita tetap membiasakan diri hidup sehat, terutama dalam menjaga hubungan interaksi dengan orang lain. Jadi ketika kalian keluar rumah, diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, kita akan memperdalam tentang iklan, unsur-unsur iklan, kemudian juga akan memperdalam tentang sifat campuran, zat campuran, ya. Jadi khusus pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu tentang ciri-ciri bahasa pada iklan. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu, memperdalam tentang zat campuran. Sehingga tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian bisa menyebutkan, menemutunjukkan atau menjelaskan ciri-ciri bahasa pada iklan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi contoh zat campuran, ya. Kemarin pengertian zat campuran dan contoh-contohnya dengan zat tunggal, kali ini diperdalam pada contoh identifikasi zat campuran. Perhatikan ilustrasi berikut, ya. Ketika lampu merah berarti mobil Bapak Lani itu berhenti. Ternyata Bapak Lani mendapat poster iklan, ya, mendapat selembaran yang isinya iklan. Ternyata isinya begini. Ini iklan yang diterima Bapak Lani ketika berhenti mobilnya di lampu merah. Amati iklan ini, ya. Iklan jual beli perhiasan logam mulia, toko Mas Subur, Jalan Mulia Selatan, nomor 65 Jakarta, telepon demikian, ya. Nah, coba perhatikan saksama iklan tersebut. Lalu kalian mencoba mengidentifikasi dengan menjawab pertanyaan. Di sini, ya, apakah unsur-unsur yang ada pada iklan tersebut? Jadi apa saja, ya, yang terdapat pada iklan? Misalnya, oh Pak, di situ ada gambar, ada tulisan, ada alamat, ada nomor telepon, dan seterusnya. Silahkan dilengkapi, ya. Kemudian, apakah menurutmu unsur-unsur pada iklan itu sudah lengkap sebagaimana dipelajari pertemuan kemarin? Kemarin sudah dijelaskan tentang sekitar 7 unsur-unsur dari iklan. Tulis pendapatmu, ya, sesuai dengan pendapat. Namanya pendapat, boleh setuju, boleh tidak, boleh banyak, boleh sedikit, dengan bahasanya sendiri. Nah, saya kira itu sangat gampang. Bagaimana kalian dapat menyebutkan unsur-unsur dan apakah unsur-unsur itu sudah lengkap atau tidak? Jelaskan alasanmu, ya, di sini. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan tentang ciri-ciri bahasa pada iklan, ya, terutama iklan media cetak, ya, media cetak. Ada 4 ciri-ciri bahasa iklan yang bagus, ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat. Memikat itu memiliki daya tarik dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti itu daya dorong agar orang lain bisa ingin untuk membeli, ya.
kemudian menggunakan konotasi yang positif, artinya perbandingannya itu positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, benar sesuai dengan barangnya, sesuai dengan produksinya, produknya, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Itu ya. Nah, oke. Ini bahasa-bahasa yang menarik ini atau ciri-ciri bahasa iklan ini harus kalian pahami betul, sehingga ketika membuat iklan bahasa yang digunakan benar-benar sesuai ya. Nah, iklan pada gambar di atas menawarkan jual beli emas di toko subur. Nah, apakah kamu tahu bahwa emas yang termasuk zat tunggal ada juga zat yang termasuk zat campuran. Nah, emas murni 24 karat itu termasuk zat tunggal karena bahannya emas saja. Tetapi kalau sudah emas dicampur tembaga menjadi kadarnya 22 karat, 20 karat, 18 karat, maka emas tersebut sudah tidak murni lagi. Paham ya? Jadi emas murni itu 24 karat. Kalau sudah dicampur tembaga menjadi 18 hingga 22 karat, maka yang dicampur tembaga itu sudah termasuk zat campuran. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu kalian supaya paham, emas itu hanya ada satu yang murni, yaitu 24 karat, itu. Jadi kenapa kok bisa menyatu? Nah, coba kalian pelajari lagi tentang campuran yang homogen dan heterogen yang beberapa waktu lalu. Nah, mari kita identifikasi yang termasuk zat campuran ya. Di sini kalian seharusnya bisa praktek ya seperti tahun kemarin, tetapi coba kalian dilihat di sini di tabel. Nomor 1 ada gelas. Di gelas pertama kita praktek ada air dan gula. Jadi apakah tercampur sempurna atau tidak? Jika iya, gulanya hilang jadi air, berarti centang tercampur sempurna. Air dengan minyak kemudian diproses sedemikian sehingga diaduk-aduk cepat, diaduk-aduk banyak, apakah menyatu enggak? Jika tidak, berarti tidak tercampur sempurna. Hingga nomor 7 ya, hingga dengan nomor 7 dicoba kalian bisa membedakan yang tercampur sempurna atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian campuran manakah yang tercampur sempurna? Misalnya gula dengan air, misalnya gitu ya. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Misalnya air dengan pasir. Kenapa tidak sempurna? Karena ketika sudah diaduk, maka yang pasir tetap berwujud pasir. Yang air berbeda dengan pasir ya. Pasirnya tidak larut menyatu dengan air. Itu contohnya, oke ya. Nah, ini contoh ilustrasi ketika seseorang menjual jamu serbuk dari buah asam ya, dicampur dengan air, serbuk kunyit, dan buah asam atau kunyit asam, apakah tercampur sempurna? Ayo tulis percobaan di buku latihan kamu. Jadi dari percobaan ini atau dari ilustrasi percobaan ini kamu diminta pendapat. Kira-kira jika ada kunyit, bubuk dan seterusnya itu dicampur, atau jamu, kalau di Madura diistilahkan jamu gendong, itu tercampur atau tidak? Nah, ini silakan diberi gambaran pendapat di sini. Kemudian anak-anak sekalian di rumah bisa menyanyikan suwe ora jamu ya. Kemudian untuk musik bisa menggunakan di YouTube, kemudian kamu bernyanyi atau tanpa musik boleh ya. Suwe ora jamu ini dinyanyikan dan direkam, kemudian hasil rekamannya bisa disetor ke Pak Ali via Japri atau di grup untuk kita publish anak-anak yang menyanyi dengan bagus gitu ya. Nah, saya kira demikian aktivitas kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Memang ada kelemahannya, kita refleksi. Kita tidak bisa melakukan
percobaan secara daring ya, karena keterbatasan jarak dan waktu, maka untuk percobaan bisa dilakukan di rumah sendiri atau melihat video dari kakak-kakak kelas kamu pada tahun berikutnya di YouTube Guru Kelas Belajar ID. Saya kira demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, semangat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.